Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami dalam acara Cahaya Ramadan bersama Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi tentang hakikat puasa. Bersama dengan ini telah hadir guru kita, yaitu seorang tokoh agama di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Guru Muhammad Idris Effendi. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Guru? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Guru, dalam kesempatan ini lah bersedia hadir menjadi narasumber kami, yaitu mengisi acara Cahaya Ramadan. Yaitu dalam hal ini kita akan membahas materi tentang hakikat puasa Guru. Jadi masalah hakikat puasa nih banyak yang mau kami tanyakan Guru. Maka kalau misalnya masalah fikih puasa, habis segala macam, jadi yang ini tuh berkenaan dengan hakikat puasa. Jadi mungkin agak dalam Guru. Masalah hakikat puasa nih Guru. Apa kira-kira Guru perbedaan puasa hakikat dengan syariat ya Guru? Nah, perbedaan antara puasa hakikat dan syariat. Kalau puasa syariat itu puasa yang hanya sekedar menahan. Artinya menahan makan, minum pada siang hari, jima pada siang hari, pada malamnya dihalalkan. Itu puasa syariat. Itu syariat itu puasa umum. Puasa umum Guru. Ya, namanya umum. Seluruh manusia sesuai dengan dalil di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya kita kan disuruh diwajibkan berpuasa, artinya seluruh umat muslim sebagaimana bagi mereka yang beriman. Karena puasa itu diutus untuk orang yang beriman. Orang beriman Guru. Sesuai dengan bunyinya. Ya. Artinya itu panggilan untuk orang beriman. Agar apa? Agar mereka itu jadi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalimat takwa ini bukan hanya di zohir pada lahir. Harus ada pada hakikat juga. Nah, makanya puasa syariat dengan puasa hakikat itu ada perbedaan. Karena puasa hakikat dia bukan hanya menjaga syariatnya. Dia menjaga batin. Pertama kali kolbu kita. Hati. Karena hati ini tempat merasa. Kita kan punya rasa. Nah, jadi semua orang itu punya rasa. Jadi jika dia punya rasa, nah bagaimana hatinya ini jangan sampai ada kesalahan. Nah, jadi puasanya orang hakiki bukan hanya sekedar bulan Ramadan. Menjaga hatinya, jangan sampai hatinya ini tercemar dan bahkan menyimpan dosa. Nah, itu yang disebut perbedaan puasa syariat dengan puasa hakikat. Puasa syariat ya hakikat tadi ya Guru. Jadi intinya syariat dilakukan setahun sekali. Kalau hakikat itu tiap hari. Tiap hari karena kita nyage untuk menjaga hati Guru. Kita menjaga kolbu. Kolbu kita. Berkenaan dengan puasa hakikat tadi Guru, kira-kira bagaimana menjalankan puasa hakikat tadi Guru? Nah, menjalankan puasa hakikat artinya kita ini, karena kita ini kan mempunyai anggota 7 tubuh. Itu punya anggota 7 kan. Punya mata, ya, hidung, punya telinga, punya mulut. Nah, ini yang selalu dijaga. Kalau orang-orang hakikat, dia menjaga bagian-bagian anggota tubuh yang 7 ini jangan sampai berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, supaya apa? Karena jika anggota 7-nya ini melakukan kesalahan-kesalahan, dia takut, artinya ritual agama atau ritual ibadah yang mereka lakukan itu tercemar
atau tidak mendapat nilai dan tidak mendapat artinya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala di guru. Nah, karena apa? Karena kata Allah puasa itu berpuasalah kamu karena puasa itu untukku. Itu kan ada hadisnya. Nah, jadi karena puasa ini untuk Tuhan. Jadi bagaimana kita agar menjaga seluruh anggota kita ini jangan sampai memiliki kesalahan. Karena intinya puasa itu sifatnya orang yang menahan, menjaga. Menahan, menjaga. Maka itulah amal ibadah puasa ini amal yang tersembunyi sebenarnya. Kalau ibadah lain tuh ibaratnya bisa kan, dilihat guru. Bisa dilihat. Di sholat kita bisa dilihat. Haji ramai orang tahu gitu. Benar. Nah, zakat tuh banyak orang yang tahu. Tapi kalau puasa mana orang yang tahu? Bisa juga ditipu-tipu kan? Benar. Nah, artinya. Jadi berarti puasa ini hubungannya antara seseorang hamba itu dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Nah, makanya dia disebut gelarnya mukmin. Artinya diberi gelar mukmin. Karena yang mukmin sejati itu dia tidak akan pernah bohong. Karena kalbunya itu kan tidak pernah bohong rasa. Karena dia baca kita nak berbulak-bulak artinya puasa. Puasa hari ini. Ya untuk kepada apa? Umum sifatnya kan baca kita menipu. Tapi kalau pada Tuhan kan tidak baca kita. Nah, makanya puasa itu untukku kata Allah. Karena aku jualah yang memberi pahalanya. Nah itu. Jadi menjalankan puasa hakikat tuh kita harus menjaga 7 anggota tubuh kita. 7 anggota itu harus kita jaga. Mulai dari mata kita, pendengaran kita, pendengaran, mulut kita, ibarat karena jadi segi lisan pun harus kita jaga guru. Puasa. Jangan sampai. Nah itu namanya orang yang berpuasa. Puasa. Misalnya guru kalau seseorang itu tidak berhakikat kepada Allah itu sampai kira guru puasa. Nah, ini soal amal sampai itu tidak sampai. Ya jelas kalau secara hakikat kalau kita hanya artinya melakukan ritual ibadahnya itu hanya berpegang kepada ilmu syariat tanpa hakikat. Ini sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis. Artinya mungkin ini kata ulama. Apa kata ulama? Wal syari'atun bila haikatun atilah. Wal hakikatun bila syari'atun batilah. Nah jadi kalimat ini menunjukkan amal syariat itu tanpa amal hakikat maka hampa. Maka disebut atilah. Nah begitu juga amal hakikat. Amal hakikat tanpa amal syariat itu batal. Karena dia bukti. Nah makanya sampainya amal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu jika hakikatnya itu benar-benar menghadap. Bagaimana hakikatnya kepada Allah? Nah kalau dia beramal, beribadah seperti amal ritual puasa tadi. Kalau dia hanya bisa menilai, mengambil nilai di sisi makhluk, nah berarti di situ hanya sampai di makhluk itu. Tidak sampai kepada Allah. Nah, jadi kita ini harus nilainya tergantung kita mau ngambilnya nilai kepada makhluk apa nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil nilai kepada Allah Subhanahu wa taala maka makhluk tiada. Itu maksudnya. Nah, jadi yang ada itu hanya Allah. Nah, itu hakikat. Hakikat guru. Jadi, pada hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu yang ada. Tidak ada makhluk di sisi itu. Karena kalau ada makhluk berarti nyabang kan? Kalau nyabang kan tidak baca. Tidak sampai lah. Tidak sampai berarti guru. Nah itu tidak sampai. Jadi kalau ingin sampai kepada Allah tujuannya hanya kepada Allah. Tidak jangan kepada manusia. Masalah hakikat puasa ini sebenarnya dalam guru. Jadi berkenan ke hati kita gagal kalbu guru. Dalam diri kita lah. Kata dalam Al-Qur'annya wa fi anfusakum afala tubsirun. Dalam diri kamu kenapa tidak kamu perhatikan? Nah itu kan.
Jadi guru, puasa yang menahan diri yang sebenar-benar tuh bagaimana kira-kira guru? Ya itulah yang disebut namanya puasa hakikat itu puasa yang sebenar-benarnya. Benar-benar. Puasa yang menahan diri sebenar-benarnya disebut puasa hakikat. Karena itulah intinya puasa. Orang yang menjaga anggota, menjaga dirinya yang zahir maupun dirinya yang batin. Karena kita ini punya dua diri. Ada diri zahir, ada diri batin. Yang sering kita perhatikan itu cuma diri zahir. Zahir bayi guru. Sementara diri batin kita tidak kita perhatikan. Yang sering kita pakai baju bagus, diri zahir kita. Benar. Ya kan? Nah, sementara diri batin kita biarkan. Nah, itulah dalam dalam suatu kalimat dalam kitab Al-Hikam menjelaskan kata Allah Ta'ala apa? Aku lapar. Aku telanjang. Masa Tuhan telanjang, Tuhan lapar. Kenapa? Nah, itu kalimatnya artinya kita membiarkan diri batin kita. Nah, bahkan yang kita perbagus, perindah itu diri syariat kita. Banyak di luar guru. Banyak di luar. Banyak di luar. Sementara di dalam tuh kita ini ibaratkan kita cuman memberi makan di luar bayi. Sementara di dalam tidak kita beri makan guru. Ya, cuman makan di luar bayi yang kita beri, kita kasih. Makanan dalam kita biarkan. Nah, itulah kalimat artinya orang yang berpuasa, orang yang menahan dirinya, orang yang selalu memperhatikan dalam keadaan dalam dirinya. Bagaimana keadaan dalam dirinya? Nah, di situ mereka perhatikan, mereka jaga, mereka pelihara. Kenapa? Karena kalau rusak yang di dalam, ya yang di luar kan tidak berguna. Karena yang intinya kita itu kan perlu isi, bukan perlu kulit. Kan macam tuh. Nah, kita makan buah. Nah, yang kita perlu kan isi. Isi, bukan kulit guru. Bukan kulit. Contohnya durian, yang kita butuhkan isinya, bukan kulitnya. Kalau kulitnya ya jelek kan. Nah, dan begitu juga dengan buah-buah lain, isi yang belum. Nah, begitu juga dalam diri kita. Yang kita perlukan tuh isi kita, isi keadaan dalam dirinya kita. Kalau isinya kita itu kotor, rusak, ya jelas tidak pakai. Nah, kenapa? Karena amal ibadah yang kita laksanakan itu seumpamanya seperti kita memberi kado kepada Allah. Umpama ini kan. Nah, itu sebagai kado. Kalau kado cuman bungkusnya baik yang bagus, tapi isi di dalamnya itu ya benda yang tidak bagus, kira-kira terima enggak? Nah, itu inti ya. Nah, itu intinya. Nah, jadi walaupun bungkusnya buruk, tidak bagus, tapi isinya bagus. Nah, itu gambaran kan? Contoh seperti gambaran. Nah, itu sebagai contoh namanya. Sebagai contoh. Nah, jadi amal ibadah itu kepada Allah macam itulah. Bagaimana persembahan kita kepada Allah. Itulah kalimat takwa. Orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah itu bukan takut kepada Tuhannya, tapi takut segala amal ibadahnya itu tidak sampai. Nah, kenapa? Karena artinya amalnya itu bukan kepada tempat tujuannya, tapi ke lain. Berarti tujuannya tadi bukan ke Allah lagi. Bukan ke Allah. Jadi guru, jadi seorang yang berhakikat kepada Allah berarti dia menjalankan puasa berarti setiap hari guru, bukan hanya di bulan Ramadan bayi. Ya, setiap hari dia berpuasa. Setiap waktu 24 jam itu non-stop dia berpuasa. Karena puasa hakikat puasa tadi berarti bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Hanya sekedar makan dan minum. Tetapi lebih utama itu lebih menahan diri, menahan hati gitu itu dari sifat-sifat penyakit hati, riak, takabur, apa segala macam guru. Itu utama. Itu yang paling utama. Jadi puasa nih guru, ada kata orang puasa syariat, hakikat, thariqat dan ma'rifat guru. Jadi apa perbedaan dari puasa tadi guru? Nah, itu secara ilmiah kan. Ilmunya. Cara ilmu. Nah, jadi para ulama memberi jalan sedemikian rupa agar kita yang punya pikiran ini akan berpikir yang jernih. Kenapa puasa itu
diberilah gelar sedemikian rupa oleh para ulama. Ada yang disebut puasa syariat tadi kan, Puasa ada yang disebut puasa tarekat, syariat. puasa hakikat, dan puasanya makrifat. Nah, untuk sampai kepada makrifat, hakikat makrifat ini, maka kita perlu butuh perjuangan. Ini kan proses jalannya. Kita butuh perjuangan. Pertama, kenapa kita diwajibkan setahun sekali untuk berpuasa? Itu kan simbol. Nah, itu simbolnya. Cuman simbolnya memang kalau kita gawe, kita tidak tahu. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti, Guru. Tidak ada bukti kita berpuasa. Nah, makanya simbolnya walaupun dia disebut puasa syariat, maka simbol itu harus dikerjakan. Karena itu sebagai bukti. Nah, tapi apakah simbol ini kelak bakal membuat kita bahagia atau senang? Nah, itu kunci ya. Kalau cuma simbol ini kelak membuat kita sengsara di akhirat nanti, nah itu kan tidak berfungsi pada simbolnya tuh. Nah, arti simbolnya ini yang dikerjakan secara syariat tadi agar membuktikan bahwa kita tadi amal yang kita kerjakan tadi supaya benar-benar artinya diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka puasa syariat itu sebagai simbol, yang disebut puasanya tarekat itu mereka yang mengetahui jalan cara berpuasa. Bagaimana jalannya cara berpuasa? Nah, makanya dari sini mereka mulai menjaga. Mulai artinya mengerim ibaratnya. Nah, menjaga, memelihara mulai daripada penglihatannya tadi, kan? Perkataan, pendengaran. Nah, jadi seluruh anggotanya itu mulai dijaganya. Ini tarekat. Berarti mereka ini sedang bertarekat puasanya, kelas-kelasnya. Nah, supaya apa? Supaya mereka ini sampai kepada yang disebut amal hakikat. Puasa hakikat. Karena puasa hakikat ini dia bukan menjaga bagian yang anggota tadi, tapi yang dijaganya rasa kolbunya itu, rasa hatinya itu. Ada enggak lagi buruk sangka kawan? Penyakit hati, Guru. Nah, bersuudzon, berburuk sangka. Karena kita melakukan ritual ibadah itu mudah, artinya mudah, senang. Senang juga kita membuangnya. Nah, melihat orang yang aneh, timbul kita bersifat negatif. Kan? Nah, itu akhirnya nilai ibadah kita mulai kurang. Mulai goyah, Guru. Nah, bagaimana nak sampai kepada Marifat. yang disebut ma'rifatnya? Di sini pun kita lah gagal. Kan macam tuh. Nah, itu namanya puasa. Kalau puasa orang ma'rifat ini, dia semata-mata 24 jam itu dia artinya puasanya itu semata-mata hanya kepada Allah. Seluruh amal ritual ibadahnya itu hanya kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain. Tidak ada karena itu, karena ini, karena ingin itu, karena ingin ini. Nah, kalau ada karena itu, karena ini, nah itu belum. Lagi dalam proses namanya. Nah, jadi bagaimana supaya nilai ibadah kita ini hanya semata-mata karena Allah. Kalau memang ingin amal kita sampai kepada Allah, nah jangankan ya alam, ya diri kita itu pun tiada. Nah, jadi tidak ada dirinya alam, dirinya kita pun kan sampai kita kepada Allah, sampai tak? Nah, itu intinya sampai kepada Allah. Kalau kita menagih adik kitanya di situ, adik alamnya itu macam mana sampai, alam dunia pun lagi ada di situ. Kalau ada sifat pengakuan dalam diri ada pengakuan kita yang melakukan ini kita. Nah, ada merasa kita. Itulah amal puasa ma'rifat. Orang menjaga di situ, maka setiap waktu, detik semata-mata hanya karena Allah. Itu namanya.
Jadi bukan karena makhluk lain, berarti Bukan semata-mata karena Allah. semata-mata bagi Bahkan Allah. diri kita pun sifat keakuan pun harus dihilangkan, Nah, Guru. dikosongkan diri kita. Itu namanya puasa. Orang yang mengosongkan diri itu orang berpuasanya. Mematikan diri kita berarti Itu ya, disebut arif billah. Orang arif billah itu orang yang mengosongkan dirinya. merasa bukan siapa-siapa. Apalagi ada sifat keakuan tulum, Guru. Karena tasawufnya kita itu kan, contohnya kita ini seperti orang tukang parkir. Tahu parkir? Benar. Orang parkir mobil bagus-bagus, kendaraan bagus-bagus itu kan bukan miliknya. Titipan Titipan Allah. Jadi kalau titipan Allah, dia hanya sekedar mengambil apa yang diberi. Tukang parkir itulah. Punya 2.000 ya 2.000 itulah artinya. Nah itu Guru. Itu puasa yang perbedaan puasa Perbedaan puasa syariat, hakikat, ya, tarekat dan marifat. Jadi inti daripada puasa nak sampai kepada tingkat makrifat tuh, hilanglah sifat keakuan dalam diri. Ya, Jangan merasa diri. Itu secara tauhid. Jadi semata-mata tuh Allah lah gali tujuan, Guru. Puasa tuh di dalam bahasa Arab tuh saum, Guru. Jadi menurut Guru nih, saum. Jadi apa maksud kira-kira Guru saum? Sod, waw, dan mim. Ya, itu pengertian. Itu pengertian daripada kalimat itu. Saum ini melambangkan sod. Huruf sod itu melambangkan kesabaran. Sod, sabar. Nah, Sobirun, Guru, sabar. Makanya di asma Allah Subhanahu wa taala, di asma Tuhan, Asmaul Husna. Nama yang terakhir itu kan As-Sabur. As-Sabur artinya orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Artinya Allah itu besertanya orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita melaksanakan ritual puasa itu nak banyak sabar. Kan macam tuh. Itu dites, diuji kita. Nah, pertama kali diuji dengan kelaparan kita. Nah, diuji dengan dahaga, belum yang lain-lainnya kan. Nah, itu ujian. Jadi mendak sabar, kira-kira macam mana ya puasa kita? Benar, Nah, intinya di situ. Secara akal kita berpikir, ya, macam mana ya ritual puasa tadi? Ya, macam mana puasanya? Kalau kita tidak sabar. Nah, pertama. Jadi sabur, artinya orang yang sabar. Karena orang yang sabar maka amal ibadah puasanya insya Allah. Amal ibadah itu benar-benar artinya menjalani, melaksanakan amalnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut Sod. Kalimat daripada bahasa saum. Yang kedua, wow. Wow ini kata ulama apa? Warisahul anbiya. Pewarisnya para nabi. Nah, yang nabi memberi pewarisnya kepada kita itu bukan di harta. Yang disuruh nabi wariskan itu bukan di hartanya. Tapi yang disuruh nabi wariskan ilmunya itu yang disuruh nabi waris. Nah, supaya apa? Supaya dalam urusan ritual kita seperti urusan ritual ibadah puasa itu kan ritual kan? Nah, kalau orang yang mewarisi ada ilmu, beramal dengan ilmu itu kan, kenapa? Karena ilmu itu amalnya disebut nyawanya amal, ilmu kan? Nah, artinya al ilmu ruhil amal, yang ilmu itu nyawanya amal. Jadi kalau kita beramal tidak berilmu, ya samalah. Nah, beramal ikut-ikutlah orang puasa, kita puasa juga lah. Ikut-ikut orang, kan? Guru. Nah, misalnya karena mentua kita orang alim rumah kan ikut. Nah, karena kita takut menantu, takut diterima menantu jadi menantu kan. Nggak senang ikut. Senang ikut jadi puasa, ikut nama. Puasa ikut tanpa ilmu. Jadi hanya nahan lapar lah kita. Kan? Jadi kalau cuma hanya menahan lapar, kira-kira diterima tak? Karena tujuannya tadi manusia, bukan Allah, Guru. Nah, jadi kata Nabi, pewarisku itu ilmu. Maka aku wariskan ilmu.
maka beramallah kamu itu dengan ilmu. Karena kalau kita beramal dengan ilmu lah tahu cara ini bisa kita menjaga. Nah itu disebut wow. Nah jadi kalau kita menjaga anggota kita dengan ada ilmunya, ya nikmat. Jadi beramal ibadah itu bukan kita itu dipaksa sebenarnya. Bagaimana supaya kita itu mendapat nikmatnya dari Allah. Wa ma bikum bi nikmatin faminallah. Agar kita mendapat nikmat. Jadi kalau orang yang beramal beribadah lah mendapat nikmat daripada Allah, kannya senang melakukan. Ridho, ikhlas, itu kunci ya. Kan kalau nyala ikhlas, ridho, Tuhan macam tu menerima. Ikhlas dan ridho, bukan terpaksa. Nah, yang dikhawatirkan Nabi ini takut kita itu terpaksa mengerjakan. Boleh untuk anak-anak dipaksakan. Nah, itu kelas-kelas anak-anak dipaksakan, boleh. Tapi kalau kita tua-tua ratuk, tua-tua begini dipaksa kan tidak segar lah, kan? Nah itu. Benar Guru. Kalau lagi dipaksa tuh berarti lagi anak-anak, karena mengajarkan mereka bagaimana puasa. Dipaksa. Tapi kita lah tua-tua begini dipaksa lagi. Nah yang terakhir disebut mim. Huruf mim. Mim ini kalimatnya dalam bahasa kata itulah namanya orang yang arif billah. Orang yang mengenal kepada Allah. Orang yang disebut ma'rifatullah. Orang yang bermarifat. Jadi orang yang bermarifat, orang yang mengenal kepada Allah. Sebagaimana yang disebut dalam satu hadis qudsi. Apa kata Rasulullah? La yasihul ibadata illa bil ma'rifat. Jadi tidak sah ibadah seorang itu melainkan dengan pengenalan. Nah, jadi intinya orang yang ke haji itu, orang yang ke haji itu puncak hajinya itu disebut apa namanya? Arafah. Nah, apa arti Arafah? Orang yang mengenal. Orang yang mengenal. Jadi kita beribadah, baik ibadah apapun, jangankan puasa. Ya, kalau orang yang mengenal diri, lah tahu akan diri, dia beramal beribadah itu semata-mata memang jangankan hanya alam dan dirinya pun tiada, artinya kan. Nah, dalam keadaan kosong, karena tujuannya itu semata-mata hanya Allah semata-mata Allah. Nah, jadi maka disebut orang yang mengenal, yang kita sering kita sia-siakan hal perkara mengenal ini lah. Kita hanya mengenal kepada artinya yang di sekeliling kita, ke diri kita tidak tahu. Nah, kenapa? Karena dalam diri kita itu Allah ciptakan itu lengkap, sempurna. Kan dalam surat Watin menunjukkan kita dijadikan manusia yang sempurna. Paling sempurna. Nah, paling sempurna. Nah, jadi dengan nilai kesempurnaan inilah sehingga bagaimana dalam disebut ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ritual ini artinya benar-benar sempurna pada diri manusia. Karena kan bagi Tuhan dia tidak tidak mengambil faedah kan? Tidak mengambil hasil. Nah, jadi kemana hasil ritual ibadah yang kita lakukan? Kan kembalinya ke kita loh. Mengembalikan ke kita itu kan Tuhan. Dia baca kita. Kalau kita lah tahu yang mengembalikan amal ibadah itu kepada Tuhan, kenapa kita sampingkan yang lain? Itu kunci ya. Itu yang namanya orang mengenal. Kenapa kita sampingkan yang lain amal ibadah kita? Karena yang mengembalikan amal itu Allah. Bukan di orang lain. Nah, bukan di malaikat. Malaikat cuma nyatat, ya. Si A ini beramal bagus, catat, malaikat nyatat. Nah, jadi orang yang mengenal tadi, orang yang beramal yang disebut beramal dengan ma'rifat, arif billah, maka disebut orang arif billah. Orang yang arif billah ini artinya mereka semua gerak, hakikat, niat itu semata-mata tidak ada tujuannya kepada lain. Dia hanya mengharap bagaimana supaya artinya amal ritualnya ini artinya benar-benar sampai kepada Allah. Tidak ada sangkut menyangkut. Nah, jika ingin sampai kepada Allah, ya otomatis artinya harus kita hilangkan angan-angan yang lain.
Angan-angan kesenangan dunia, hilangkan semuanya tuh. Perkara tentang hal dunia, hubungan dunia ini harus dipanakkan, dibuangkan tuh. Jangan ada. Karena kalau adi hal-hal itu yang nyangkut dalam kolbu kita, adi artinya yang apa namanya, ada artinya mengganjal dalam kolbu kita, nah itu harus dibuang. Berarti lum guru. Buang, harus dibuang. Harus dibuang. Karena kita ini prosesnya dalam mengenal, mengenal akan diri kita, mengenal kepada Tuhannya. Sebagaimana dalam hadisnya, waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu sudah asing lagi didengar. Nah, barang siapa mengenal dirinya, mengenallah ia akan Tuhannya. Karena tujuannya itu kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini dalam ritual amal ibadah itu benar-benar hanya tujuannya kepada Allah. Nah itu tentang puasa. Perkara saum tadi. Saum tadi guru. Nah itu niat kita kan. Nawaitu sauma godin. Kan itu niat kita. Itu niatnya kita. Beda dengan yang dalam Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam gitu kan. Itu kalimatnya. Saumnya niat kita tuh. Nah, jadi kalau niat kita 3 perkara itu harus kita jaga tuh. Pertama kuncinya harus sabar tadi. Sabar harus kita pegang tuh. Mandek sabar, gagal lah. Nah, yang kedua tadi ada ilmu. Kita harus punya ilmu tuh, harus tahu. Oh puasa ini macam ini, kalau ini bagus. Ya. Harus ada ilmu, tahu, ngerti. Nah, yang ketiga tadi apa nih? Orang yang benar-benar ridho, ikhlas, ma'rifat tadi, orang yang mengenal harus dengan ikhlas, ridho, ihsan. Nah itu tasawufnya. Nah itu perkara yang disebut dengan saum. Nah dalam kalimat saum. Jadi kita dalam menjalankan puasa tadi harus sabar guru. Sabar. Itu pertama. Sabar utama. Terus yang kedua kita harus punya ilmu. Punya ilmu, harus tahu. Harus tahu ilmu. Kemudian baru kita ikhlas. Nah itu kunci ya, ikhlas, ridho, agar menerima. Qinoah itu kan harus bisa menerima kita. Harus bisa menerima apa adanya yang dari Allah gitu. Nah itu disebut, maka di dalam bulan puasa tadi disebut Lailatul Qadar. Apa maknanya tuh? Malam. Nah harus tahu kan, malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul? Itu gelap. Kalimat Lailatul itu gelap, orang yang gelam dalam gelap. Qadar, kehendak Allah, itu cahaya. Jadi dalam keadaan gelapnya kita, kalau mengikut kehendak Tuhan ada cahaya. Itu qadar tuh kehendak Tuhan tuh, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa itu? Berarti bukan hanya pada waktu malam Lailatul Qadar nunggu malaikat Lailatul Qadar. Tapi guru, masalah malam Lailatul Qadar, kata hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan dan merasakan malam Lailatul Qadar. Ya tadi orang ada ilmu yang tahu. Kalau tidak berilmu mana tahu, ya nunggu di situ lah ya. Waktu enggak setahun sekali lah nunggu. Kalau orang berilmu kan disebutlah tadi makna Lailatul, orang gelap. Dalam Lailatul malam itu kan gelap kan? Apa malam siang? Tidak kan? Nah itu malam itu gelap. Dalam gelap datang cahaya, nikmat rasanya. Nah itu namanya orang dalam kesusahan datang nikmat, datang kesenangan, itu nikmat baginya. Datang cahaya, nikmat. Jadi kehendak Tuhan itu cahaya. Jadi orang yang mengikut dengan kehendaknya Allah. Nah itu namanya orang qinoah. Dia menerima apa adanya. Sedikit, banyak, tidak ngeruci namanya. Nah itu inti Lailatul Qadar tadi. Dia nggak tahu dalam gelap harus diterangi. Mendek kita terangi gelap lah terus. Kira guru, ciri-ciri seseorang tuh mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh kayak mana kira-kira guru? Ada deh kira-kira ciri ya? Ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar sama dengan kita beramal ibadah. Artinya kira-kira amal kita, ritual kita ini, ibadah kita seperti ibadah puasa tadi, kira-kira kayak merubah diri tidak? Nah itu ciri ya.
kalau emang ibadahnya itu untuk merubah dirinya, bagus. Ada perubahan, ada peningkatan, ada kenaikan dalam amalnya tuh. Tapi memang kalau beramal ibadahnya ritual jalan terus, tapi perubahannya dia sama lah. Berarti tidak mendapat cahaya, tidak mendapat Lailatul Qadar ya. Mendapat Lailatul Qadar betul. Terima kasih banyak ilmu hari ini yaitu berkenaan dengan hakikat puasa. Jadi yang dapat kami simpul guru masalah hakikat puasa, jadi berkenaan kita tuh harus menjaga kolbu kita lah guru. Menjaga kolbu. Jadi ibarat karena puasa tuh bukan hanya puasa 1 bulan bayi guru, bahkan puasa hakikat tuh kita harus berpuasa sepanjang, bahkan sepanjang tahun. Tiap hari. Karena 24 jam. Karena kita harus menjaga 7 anggota tubuh kita tadi. Terutama dari sifat-sifat pengakuan diri lah guru, dari sifat penyakit hati, iri, dengki, ujub, takabur, apa segala macam tuh. Ya yang paling utama guru. Baik, terima kasih banyak guru untuk ilmu hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita guru tentang cahaya Ramadan, yaitu tentang hakikat puasa. Baiklah hadirin, kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kami akhiri, kalau ada kata salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.